Mari kita jalan. Kita keluar dari Perum dulu. Susah sekali nyebrangnya. Sekarang itu jam kantor. Teman-teman, ini emak mau nyebrang nih. Di kanan sudah nggak ada, di kiri ada truk. Wah, truknya 3. Memang kalau nyebrang itu ada egois, ada nggak mau turun, mau akhirnya nyebrang teman-teman. Ini emak mau ngevlog dari Tasikmalaya ke Ciamis, kurang lebih 25 km ya, dengan kecepatan 50 maksimal, karena yang penting selamat di jalan sampai tujuan. Kita mau ngevlog ya, healing kan, emak mau healing setelah melayani apa rumah, dapatkan makanan dan seperti itu. Sekarang emak healing dulu kan, cari angin. Maksudnya bukan cari angin apa, motoran itu sebenarnya saya sangat suka sekali, dari kecil saya suka, tapi nggak boleh aja sama orang tua, tidak boleh, bisa sih tidak boleh aja. Kemudian setelah nikah nggak boleh sama suami, entah kenapa alasan, karena saya suka sekali naik motor, karena motor itu maju ya, roda 2 bisa selap-selip. Ini saya motoran dengan si Ucuy ya, motor saya itu Ucuy, inspirasi dari kucing saya yang hilang tertabrak, jadi saya dokumentasikan nama kucing saya si Ucuy itu dengan motor saya. Nah teman-teman, santai aja ya, yang penting selamat sampai jalannya. Kelihatan mulus ya, tapi sebenarnya banyak jerawatan, banyak jerawatnya ya, kecil ada yang besar ya, batu-batunya mau apa namanya, jalannya sudah tidak mulus lagi, biasa tambal sulam. Ini sekarang lintasan bersepeda, lintasan kereta. Saya senang sekali merekam apa-apa yang terjadi di jalan ya. Nah kayak gini kan macet, sudah mulai macet, biasanya di pertigaan ya, macet. Hari ini cukup panas enggak?
kalau mau lebaran ditambah lagi namanya tanggal surat. Kemudian udaranya nyaman, senyaman suasana hatiku teman-teman. Dan sekarang happy karena boleh keluar. Biasanya nggak boleh, sekarang boleh. Katanya sudah tua, sudah lansia, ngapain main motor, padahal ini dikasih motor satu kali aja senangnya. Sambil vlogging, vlog. Jadi ini blogger lansia ya teman-teman, karena usia emak sekarang menuju ke 60 tahun. Gak apa-apa. Nih, kulit atau cangkang boleh tua, tapi spirit itu masih 17 tahun. Spirit pengen motoran, kalau bisa keliling Indonesia pakai motor. Tapi ini kita mau ke Ciamis dari Tasikmalaya. Jaraknya sekitar 25 km. Ya, touring-touringan, mini touring bagi emak itu sungguh satu anugerah ya, bisa berani, kemudian juga bisa nyampe 25 km. Biasanya cuma ke pasar aja kan, atau beli cabai ke warung. Tapi ini perdana 25 km tuh jalannya teman-teman. Aduh ya Allah, melulu justru di depan. Jalannya jelek. Ini adalah jalan kecamatan ya, bukan jalan arteri. Kemudian nanti bentar lagi dia ada jalan provinsi arteri menghubungkan Tasikmalaya ke Ciamis. Kentut lagi itu perut, ya Allah, saya harus benar-benar melewati perut itu biar tidak ispa infeksi saluran pernapasan atas. Oh, ternyata searah yang ke sana. Oh my goodness. Oh, saya bisa melampaui mobil-mobil itu. Kita susul aja teman-teman. Biar bisa kena kentut terus. Kentut terus memang udah menyenangkan. Akhirnya pemandangannya, jalan terbentang lurus, selurus hatiku padanya. Ngaco. Selurus hatiku padamu. Sekarang emak lagi ngevlog. Wah, ternyata memang ada lubang-lubang juga yang kelihatan. Tadi kelihatan mulus, bagaikan stimulus. Tapi ternyata lubang-lubangnya lumayan. Kalau musim hujan itu kita bisa mancing ya, karena saking dalamnya lubang-lubang jalan. Tapi tetap aja ya, sebagai pemula atau mama atau wanita-wanita, kalau naik motor harus waspada. Meskipun jalan itu lurus, tapi harus tetap waspada. Karena apa?
saya ini akan beloknya ke kanan. Nah, saya sering mencoba itu. Saya juga sering lupa ya tidak mematikan sign. Padahal sudah lurus. Nah ini harus ini harus susul nih. Kalau enggak kita kena titik lagi. Bentuk truk itu lumayan menyakitkan, ya, membuat gelisah kita. Karena bentuk truk itu sangatlah pekat, hitam, gelap. Ini adalah percobaan pertama. Kalau sukses, saya mau melanjutkan keliling pantai selatan ya, yang jaraknya 300 km teman-teman. Makanya dukung terus, support terus saya ya, dan saya nanti melakukan vlog yang lebih jauh lagi. Ya kalau masih abah mah bilangnya mau ke saudara, mau nginap, pandai-pandai aja ya. Padahal mah ini mah mau nge-vlog gaspol teman-teman ya. Oke, karena kalau di rumah itu wah rutinitas itu tiap hari ya, tiap hari bangun habis sholat, habis bangun tidur sholat, kemudian nyiapin apa makanan di dapur, kemudian nyiapin sarapan buat si abah mau ke sawah ya. Dan setelah itu kita nggak berhenti ya teman-teman, kita tidak punya pembantu, jadi kita begitu nyuci baju, tidak ada mesin cuci, jadi nyuci bajunya pakai tangan karena si abah tidak mau beli mesin cuci, harus dikucek dan disikat. Wah itu rutinitas yang sangat membebankan. Setelah itu bersih-bersih rumah, apa namanya, nyapu sama ngepel. Anak-anak ada yang kuliah ya, mereka meskipun sudah besar nggak pernah bantuin emak ya, alasannya ada tugas kelompok lah apa segala macam pokoknya. Kemudian di hari libur juga rutinitas terus. Setelah selesai beres-beres ya, kalau siapa belum pergi ya diam aja nemenin, paling tidak nonton drakor. Bosen ya, nonton drakor terus nggak ada yang bagus ya. Kemudian ya itu kan rutinitas setiap hari momen kita. Jadinya ya saya dari dulu dari kecil pengen ya naik motor jauh gitu, cuman dari kecil nggak boleh sama ortu ya, setelah menikah nggak boleh sama siapa, diajak. Jadinya sekarang nyuri motor nih. Kita lewat si merah dari PDI maaf Pak Guyon. Ada motor dimodifikasi jadi roda 3 nih, motornya bagus ya, eksotik. Oh bukan, kayaknya itu motor listrik, sepeda listrik roda 3. Jalannya lurus tapi jangan dikira banyak jerawatnya di pinggir-pinggir itu. Jerawatnya itu ada yang jerawat kecil-kecil, ada yang jerawat batu gitu. Kenapa sih pemerintahnya bukannya ini di facial dulu biar glowing jalannya. Saya mau nyalip dari mana ya, atau dari sini nyalipnya? Di klakson, silahkan ada yang klakson teman-teman. Boleh lanjut.
terlalu hati-hati ya, saya terlalu hati-hati. Ini juga di kecepatan 49, saya nggak pernah lebih daripada 50, kalaupun 50 ya paling lebih sedikit ya, karena kalau 50 kalau 60 nggak berani saya. Sekarang kita ada di posisi Sindang Kasih ya, Sindang Kasih lewat jalan Nalong. Aduh, jalannya bumpy, apa ya, bumpy, tidak, pokoknya tidak stimulus aja. Oke, si lucu ini teman-teman dari zaman 2 tahun yang lalu, tapi ya cuma ke pasar atau beli terasi ya, beli sekarang diajak jauh. Tahu tuh, ini kalau musim hujan ini lubang-lubang ini kita bisa mancing nih, mancing ikan. Makanya tolong Pak KDM nih, jalan arterinya nih banyak jerawatnya, minta di facial biar glowing ya Pak KDM. Oh, belum kenalan ya, nama saya Ina ya, jadi panggil aja Mak Ina, mau panggil Eyang boleh, panggil Eyang Ina ya. Usia saya menjelang 60-an ya, jangan mau tahu 50 berapa, pokoknya menjelang 50, menjelang 60. Itu sih kalau usia itu kan hanya hitungan ya, bilangan ya, tapi kalau perasaan mah masih 17 tahun ya, kita masih pengen berlayar terbang, kalau ada pohon tinggi rasanya pengen manjat. Tapi itulah nggak boleh sama si Abah, kata si Abah, nanti kalau jatuh terus saya dead end gitu, alias finish ya. Mau kamu apa namanya ya, kawin lagi katanya gitu ya. Kalau mau mah dimana aja bisa, kita terima aja ya kalau sudah waktunya. Tapi kan saya sekarang pengen happy dulu, menikmati waktu senja. Nah ini teman-teman, ada belokan, kemudian hati-hati tuh ada jalan kecil di mana ada motor belok, motor kok nggak ada nomornya, alias motor bodong itu alias ilegal. Nah tuh ada lubang teman-teman, bukan lubang buaya ya. Oke. Ini ya enaknya keluar santai banget. Udaranya cukup hangat sekali. Aduh, lubangnya ya Allah, bikin hatiku menderita. Iya dong. Nah, ini posisi kecepatan 45 per jam, 45 km. Nih lubang lagi.
jalan jangan tambah sunam ini kelihatan banget kapal. Boleh sekali-kali facial biar glowing jalannya pesatnya. Ada yang pakai motor listrik, sepeda listrik. Nah itu naik sepeda listrik itu males ya. Terus dia tidak bisa diisi bensin, harus dicas. Nah kalau kita di jalan kehabisan harus dicas, gimana ngecas? Masih jarang ya. Aduh malu banget ya gede gitu. Biasanya di sini itu kalau pagi-pagi itu ramai karena anak-anak sekolah. Tapi sekarang lumayan tidak terlalu ramai. Cuma tetap aja tidak boleh nunggu. Ya. Niatnya juga pengen sampai dengan selamat, sentosa, damai, aman dan sejahtera. Panjang banget. Kenapa nggak dari dulu ya, enak kali naik motor. Sumpah, kenapa nggak dari dulu? Ya itulah, nggak boleh sama itu setelah nikah, nggak boleh sama si abah. Sekarang aja mau ke rumah saudara padahal tahu kan. Jadi teman-teman yang mau subscribe boleh ya, tidak dilarang. Karena kalau subscribe itu gratis. Kalau dalam Islam itu apa ya? Sunat. Oke, ada mobil doa di belakang mau nyusul, silakan mas. Silakan yang mau nyusul. Silakan mau nyusul lagi. Yang mobil di belakang. Aku juga bergetar ketika melewati jalan ini. Rasanya aku pengen mengadu ke siapa ya? Mau mengadu ke KDM saja. Nah, ada lubang. Saya nyebut lubang itu jerawat ya, jerawat batu. Ini cuacanya lama-lama makin hangat menjadi panas. Kemudian di sini rata-rata penduduknya di sini rata-rata bertani dan berjualan ya. Bertani dan berjualan. Ada rumah 1000 kubah. Saya pulangnya mau review ya, rumah 1000 kubah. Dia jualan kubah loh, kubah masjid itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Sepertinya unik ya, sangat unik. Kemudian di sini juga ada apa dengan cinta. Bingung kan ngomong apa. Pokoknya lihat aja lah. Ada angkot di depan.
jalan milik sendiri. Berhenti mendadak. Ini jalan punya sendiri. Dan sopir angkot itu adalah orang yang paling ramah sedunia. Coba bayangin, ada orang didadahin, "Mbak, angkot Mbak." Adalah orang itu cuma pakai andukan mau ke kamar mandinya di luar, terus didadahin, "Mbak, angkot Mbak." Nah, gitu. Jadi angkot itu, supir angkot itu paling ramah sedunia. Itulah. Angkot Mbak. Dulu saya pernah langganan angkot ya. Yang namanya ngetemnya lama sekali ya. Padahal kita masuk ke sekolah misalnya jam 7, setengah 7 masih ngetem. Kesal saya. Mau marah-marah gimana? Susah. Udah nyampe di Imbanagara. Halo warga Imbanagara, saya numpang lewat ya. Siapa yang orang Imbanagara boleh komen ya. Komentar di bawah, gratis kok, nggak bayar, bayar kuota aja. Yang mau subscribe tidak dilarang, tidak dilarang. Tapi kalau teman-teman pengen melihat vlog saya ke yang lebih jauh ya, vlog Eyang, boleh subscribe ya. Ini Eyang mau touring, nanti mengelilingi pantai selatan ya, mulai dari Pangandaran, Ciamis, Pangandaran, nanti menuju Parigi, Ciburang, Batu Hiu, Batu Karas, Padasari, Karangnunggal, baru Tasik lagi. Itu sekitar 300 atau 400 km ya. Saya mau menjajal hobi saya, hobi lagi. Tuh, di sini ada lampu merah, dimana kita harus berhenti. Lalu ini nih, belakang mobilnya penyok, kayaknya ada yang nabrak. Kita masuk Ciamis. Welcome to Ciamis. Di Jawa Barat itu nama daerah-daerah itu banyak yang menggunakan ci di depannya itu, bukan ci. Orang Chinese, tapi ci itu berasal dari kata cai atau air ya. Ciamis, Cimahi, Cibiru, Cicahem, Cicalengka, Ciwidey, cai itu ci. Kemudian apa lagi? Cileunyi. Itu banyak menggunakan ci atau cai. Nggak tahu sejarahnya kenapa. Mungkin daerah Jawa Barat itu tadinya banyak air ya. Merupakan pelabuhan danau mungkin ya. Surut akhirnya menjadi daratan. Ngada-ngada aja. Itu cuma ngomong saja teman-teman. Ngomong jadi seorang jerawan yang suka ngomong. Ini kita sudah ke Ciamis dengan kecepatan 43 km/jam, posisi 9.38 pagi. Oh, ada polisi lagi beli cilok itu apa? Polisi juga manusia ya teman-teman, suka cilok.
resort. Nah, kalau ada angkot lebih balik dahulu, tapi harus tengok kiri tengok kanan ya, biar aman. Total 25 kilo. Wah, ini banyak sekali motor yang nyebrang. Paling susah nyebrang di jam-jam segini. Iya, kalau nyebrang itu mereka tuh pada egois ya. Kalau mau nyebrang itu susah. Padahal kan kalau ada orang tua harusnya pada diem semua biar kita lewat ya. Tapi biasanya sore itu hujan, kemarin juga begitu, hujan sore. Tapi mudah-mudahan tidak hujan. Capek sih tidak, lapar ya. Stop sampai di sini ya teman-teman.
kita akan belok menuju ke arah Kawali. Maleber dulu ya, orang Maleber silakan boleh komen. Ada itu lampu lalu lintasnya mati ya. Lampu lalu lintasnya mati. Menuju ke arah ke rumah saudara saya. Bukan eyang ya, karena saya Sunda jadi nenek. Nini sudah sampai. Kalau bahasa kerennya oma, saya males disebut oma, terlalu keren. Mending Nini saja, Nini atau mak, boleh lah mak sama apa lagi untung lagi di sawah. Oke, kita salib ya, yang namanya angkot itu wajib disalib ya teman-teman, karena anggokin angkot itu merasa jalan punya sendiri. Jalannya ada lubang kayak ini sampai lubang. Belok kanan nyampe teman-teman. Nyampe, ini dia rumah saudara saya.